saya Veronica Wijaya hadir untuk menemani Sabtu siang Anda dalam acara Warna Khatulistiwa. Seperti biasa, Warna Khatulistiwa akan hadir untuk mewarnai dunia Anda dengan kesenian dan budaya yang menarik untuk Anda nikmati. Kali ini saya sedang berada di kota Solo, sebuah kota yang syarat akan budaya Jawa. Namun pada episode kali ini bukan kesenian ketoprak ataupun wayang yang akan kita bahas, melainkan kesenian barongsai, salah satu kesenian asing yang mampu bertahan di tengah budaya Jawa. Tim liputan Warna Khatulistiwa akhirnya sampai di kota Solo. Kota yang merupakan salah satu pusat budaya Jawa ini memiliki berbagai macam budaya yang unik dan menarik untuk dikulik. Kesenian wayang kulit, wayang orang, ataupun ketoprak masih banyak diminati di kota ini. Nah, bagaimana dengan budaya asing? Mampukah mereka bersaing dengan budaya yang memang asli dari kota yang memiliki tagline The Spirit of Java atau rohnya Pulau Jawa? Barongsai adalah budaya yang sudah lama hadir di Indonesia. Meski sempat mengalami masa pasang surut, budaya ini masih terus dikembangkan secara turun-temurun. Di kota Solo, barongsai memang tidak hadir setiap saat layaknya wayang orang maupun ketoprak. Namun, dalam setiap kemunculannya di event-event tertentu, kesenian ini mampu menarik perhatian masyarakat Solo. Tarian barongsai yang juga biasa disebut tarian singa ini sebenarnya sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1900-an. Namun mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Bahkan pada tahun 1965, saat meletusnya G30 SPKI, budaya ini dilarang untuk tampil dengan alasan akan menghambat asimilasi. Perubahan situasi politik akhirnya membangkitkan kembali seni barongsai dan budaya Cina lainnya. Hal inilah yang membangkitkan semangat masyarakat keturunan Tionghoa di Solo untuk menghadirkan kembali kesenian barongsai di kota ini. Pada tahun 1999, hanya dengan menggunakan barongsai bekas sumbangan dari tokoh Cina di Solo, serta uang pinjaman sebesar 3 juta rupiah, berdirilah sebuah grup liong dan barongsai pertama di kota Solo. Dan akhirnya dengan bantuan dari pengurus MAKIN, Majelis Agama Konghucu Indonesia Solo, kemudian dibantu dengan salah satu tokoh barongsai Semarang yang kini tinggal di Solo namanya Pak Hendra, kami mendapatkan seperalatan barongsai. Grup ini akhirnya semakin sering diundang dalam berbagai event, sehingga mulailah kesenian tari barongsai ini kembali dikenal oleh masyarakat Solo. Selain hadir untuk event-event yang bersifat hiburan seperti acara pernikahan, pembukaan event-event tertentu, atau undangan dari pemerintah, di kota Solo barongsai juga tetap digunakan untuk acara-acara ritual seperti Imlek, Tiongjiu, maupun Cap Gomeh. Barongsai dari kota Solo juga mampu bersaing di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali menjuarai berbagai festival barongsai di Indonesia sejak tahun 1999. Terhitung dalam 8 tahun ini tidak kurang dari 20 penghargaan tingkat nasional berhasil diraih. Salah satunya sebagai juara Presiden Cup pada tahun 2006. Jangan kemana-mana, Warna Khatulistiwa akan kembali sesaat lagi. Tarian barongsai sering disebut tarian singa. Dulu, petani Cina menggunakan tarian ini untuk memanggil hujan dan menolak bala. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai filosofi dan sejarah barongsai, mari kita simak tayangan berikut. Kevakuman barongsai selama belasan tahun memiliki imbas yang besar hingga saat ini.
Banyak yang masih beranggapan bahwa tarian barongsai adalah pertunjukan pengusir setan atau bahkan sebagai pintu masuk ajaran tertentu. Pada dasarnya, barongsai merupakan tarian yang memperagakan tingkah laku dan gerak-gerik seekor singa. Kata barongsai berasal dari kata barong dan sai. Barong adalah bahasa Jawa yang artinya singa, sama artinya dengan kata barong pada kesenian reog. Sedangkan sai berasal dari bahasa Cina yang juga berarti singa. Tarian barongsai memang terkenal dengan sebutan tarian singa. Namun apabila dilihat secara detail, barongsai merupakan gambaran berbagai macam binatang yang ada di bumi. Badan barongsai lebih mirip badan kuda, tetapi memiliki sisik seperti ikan atau ular. Sedangkan ekornya seperti ekor kura-kura. Keempat kakinya juga berbeda. Ada yang berupa kaki burung Raja Wali dan juga kaki macan. Kedua mata barongsai mewakili mata kepiting, sedangkan telinganya lebih mirip telinga kelinci, namun memiliki taring seperti macan. Jenggot dan mulut barongsai menyerupai mulut singa, serta pipi yang mirip pipi naga. Warna pada tubuh barongsai juga bukan warna yang tanpa arti, melainkan warna yang diambil dari salah satu 5 unsur di bumi. Warna hijau misalnya merupakan perwakilan untuk unsur langit, atau warna biru yang mewakili unsur air. Dengan nama barongsai. Barong itu bahasa Jawa, artinya singa. Sai itu bahasa Hokkien atau Cina, artinya juga singa. Jadi sebetulnya atraksi barongsai itu memperlihatkan bagaimana binatang singa ini beratraksi. Namun singa yang dimaksud di sini adalah singa tunggangan dewa-dewa yang dipercaya kalau turun ke bumi membawa berkah bagi mereka yang lihat. Menurut falsafah Cina kuno, tarian barongsai bermakna menyelaraskan unsur yin dan yang berarti unsur positif dan negatif. Pada awalnya, barongsai dimainkan hanya sebagai simbol rasa syukur para petani setelah selesai masa panen. Selain itu, barongsai juga dimainkan di sepanjang jalan. Hingga saat ini, masih banyak orang yang meyakini bahwa jalan yang dilalui oleh rombongan barongsai akan mendapat berkah dan membawa kedamaian bagi yang melihatnya. Bentuk tarian dari barongsai juga mengalami perkembangan. Saat ini, tarian barongsai untuk tiap event memiliki gaya yang berbeda-beda, selalu disesuaikan dengan acaranya. Pada saat diundang oleh sebuah sekolah misalnya, tarian barongsai menunjukkan gerakan yang suka menggoda penonton lalu tertunduk malas. Hal ini menunjukkan salah satu sifat remaja yang suka bermalas-malasan. Adegan lain juga menggambarkan sepasang barongsai yang sedang berciuman, layaknya remaja yang sedang pacaran. Satu hal yang paling penting dalam pertunjukan barongsai adalah harus ada adegan barongsai memakan sayuran, biasanya berupa sawi, selada, atau daun-daun hijau lainnya. Ini menunjukkan bahwa barongsai adalah binatang herbivora yang tidak mengganggu makhluk hidup lainnya. Ternyata memainkan barongsai tidak semudah kelihatannya. Perlu latihan intens untuk dapat menyelaraskan antara gerakan barongsai dan alunan musik yang mengiringinya. Ingin tahu lebih lanjut mengenai bagaimana para pemain barongsai berlatih? Berikut liputannya. Layaknya sebuah tarian, dalam setiap penampilannya barongsai juga harus diiringi oleh musik. Berbagai macam alat musik yang digunakan dalam tarian barongsai, diantaranya adalah tambur. Alat ini harus dimainkan dengan kencang untuk menghasilkan suara yang keras. Fungsinya mirip kendang dalam gamelan Jawa. Bahan yang digunakan juga sama, yaitu kulit sapi atau kulit kerbau.
Alat musik lainnya adalah simbal, bende atau gong, dan terkadang juga dilengkapi dengan trompet atau seruling pada acara tertentu. Semua alat musik tersebut harus dimainkan dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang keras khas musik barongsai. Bagi para pemain juga diperlukan perlengkapan untuk menunjang penampilan saat pentas. Di antaranya adalah celana serta sepatu yang sesuai dengan barongsai yang digunakan, serta ikat pinggang kain warna merah. Barongsai biasa dimainkan oleh 2 orang, satu pemain depan dan satunya pemain belakang. Pemain depan bertugas memegang kepala dan memainkan berbagai mimik seperti kaget, marah, sedih, gembira, dan sebagainya. Sementara pemain kedua berfungsi sebagai badan barongsai serta menggerakkan ekor. Biasanya pemain belakang berpostur lebih besar, sebab ia harus mengangkat pemain depan saat beratraksi. Pastinya kedua pemain harus kompak, sehingga mampu menghasilkan atraksi yang indah di depan penonton. Kepala barongsai terbuat dari rotan atau bambu yang dilapisi kertas. Beratnya bisa mencapai 3 kg. Sedangkan tubuhnya terbuat dari kain yang warnanya selaras dengan kepala barongsai. Bentuk permainan barongsai ada 2, yaitu permainan lantai dan permainan tonggak. Permainan lantai adalah permainan biasa di mana barongsai beratraksi di lantai dengan berbagai mimik. Sedangkan dalam permainan tonggak, alat bantu yang digunakan adalah pilar atau tonggak besi yang ditata berderet. Tinggi tonggak berkisar antara 0,8 meter sampai 3 meter. Di atasnya ada piringan bundar sebagai pijakan kaki yang berdiameter 30 sampai 38 cm. Setiap deret tonggak memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Tonggak paling akhir biasanya tonggak paling tinggi sebagai puncak acara. Para pemain ini harus melewati latihan tertentu untuk dapat memainkan gerakan barongsai yang indah. Barongsai itu berasal dari Cina. Memainkannya pun tidak mudah. Itu pengorbanan. Itu barongsai itu harus bisa kuda-kuda, musik, terutama ya kuda-kuda dasarnya itu. Inti dalam gerakan barongsai di pentas adalah kekuatan kuda-kuda. Jadi, pemain barongsai akan lebih mudah melakukannya apabila sudah menguasai seni bela diri wushu. Setelah sempat mati suri, akhirnya tarian barongsai kembali bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Kali ini tarian barongsai menjadi salah satu tontonan yang menarik. Tak hanya pada event seperti Imlek atau Cap Gomeh, barongsai biasanya hadir pada acara pembukaan atau launching produk atau acara-acara yang bisa dikonsumsi dengan mudah dan murah oleh masyarakat umum. Bahkan dalam susunan pemain, saat ini barongsai tidak hanya dimainkan oleh warga Tionghoa saja. Masyarakat Jawa pun juga ikut memainkan barongsai. Agama juga tidak menjadi halangan, baik yang beragama Konghucu, Kristen, Islam, Buddha, dan yang lainnya. Asal memiliki kemampuan dan semangat berlatih, maka ia bisa menjadi pemain barongsai. Antusiasme masyarakat juga sangat besar. Terbukti dalam setiap pertunjukannya, barongsai selalu dipenuhi oleh penonton. Itu ya sebentar dan lama bisa ya agak lincah gitu orang-orangnya. Satu hal yang membuat penonton tertarik untuk menyaksikan barongsai adalah warna-warni barongsai yang sangat menarik. Untuk event-event yang bersifat entertainment, warna seperti ungu, kuning, merah, dan berbagai jenis warna yang lain sangat menarik untuk dilihat.
Tidak seperti pada saat melakukan ritual yang hanya menggunakan warna merah dan putih atau hitam dan putih saja. Masyarakat Solo sudah tidak asing lagi dengan kesenian barongsai. Namun, seberapa jauh mereka mengetahui filosofi barongsai? Mari kita saksikan pendapat masyarakat Solo berikut ini. Itu mainan kayaknya dari Cina apa dari Jepang lah, karena nggak ngerti sih. Tahu tentang barongsai, Pak? Nggak tahu. Pernah lihat barongsai? Pernah lihat. Ya bisa dibilang tahu sih, bisa, tapi ya banyak sih nggak tahu tentang barongsai. Nggak tahu sih, tapi apa yang menceritakan kayak apa ya, singa-singa gitu sih setauku. Barongsai memang patut untuk dilestarikan, mengingat budaya ini merupakan salah satu budaya internasional yang tumbuh di Indonesia bersama budaya nasional yang lain. Apapun bentuknya, barongsai juga dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan sektor pariwisata daerah. Juga sebagai bentuk kesadaran akan indahnya kesenian dunia. Karena bagaimanapun juga, budaya Cina adalah bagian dari budaya dunia yang akan tetap hidup. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lewatkan Warna Khatulistiwa minggu depan, karena kami masih mempunyai banyak budaya dan kesenian Indonesia yang tak kalah menariknya. Tetap warnai duniamu dengan Warna Khatulistiwa dan sampai jumpa. 再见。